Banyak yang nanya, Jalan X itu beneran atau cuma scam lain, MLM atau Ponzi? Jawaban simpelnya, enggak. Baru-baru ini viral lagi sebuah aplikasi penghasil uang bernama Jalan X, di mana kalian bisa trading otomatis dengan bot dan bisa menghasilkan uang hingga ratusan juta rupiah. Kita daftar dulu untuk tahu jalannya seperti apa. Jadi ibaratnya aplikasi ini seperti apa gitu ya. Nah, kita langsung aja kita daftar, tapi dengan data yang sangat teman-teman. Bisa diperhatikan di sini. The next morning. Nah, di sini kita masuk dengan data yang ngasal, yang berarti data keamanannya ini bisa dibilang masih rendah, teman-teman. Selanjutnya kita harus tahu dulu ini sistem kerjanya seperti apa. Yang pertama adalah di sini kita ada di roadmapnya, dan kabarnya ini katanya mereka ini udah ada di Asia Tenggara, teman-teman. Ini negara-negaranya, dan sekarang ekspansi ke Indonesia. Selanjutnya ini udah ada perizinannya, ada 4. Nah, sekarang cara kerjanya seperti apa? Ini kita ada di roadmapnya. Ini ada pairnya ya untuk trading. Lalu di sini ada broker yang dipakai. Ada 5 teman-teman, ada Wanda, Forex.com, Interactive Brokers, IG Groups, dan TastyFX gitu. Jadi mereka ini pakai namanya HFT teman-teman, atau High Frequency Trading, di mana ini memang ada sebenarnya gitu, dan ini harus ditempatkan di pusatnya teman-teman. Di mana kalau misalkan di sini, ini dia ada di Chicago ya. Ini ada Chicago di sini untuk pusat bursanya. Lalu Jalan X botnya itu dia langsung dikelola di Singapura, kabarnya seperti itu. Jadi mereka ini akan open posisi ketika breakout teman-teman. Ini contohnya. Nah, di sini ada breakout nih. Jalan X dia beli, di sini dia nge-sell, dia di sini beli lagi nih, di sini dia nge-sell lagi di sini. Jadi profitnya per sekian detik dia open posisinya. Makanya slip patch-nya kecil. Untuk botnya itu ada beberapa tipe dengan modal yang ditentukan. Jadi misalkan kalian punya duit nih 250.000 nih, berarti di sini 500 sampai di 5 juta. Kalau misalkan duitnya lebih, nah ini berarti di sini nih 6 sampai 100 juta nih. Itu adalah intinya. Dan sekarang kita akan langsung ke pembongkarannya. Jangan lupa untuk like-nya dulu. Kejanggalan yang pertama adalah ketika mau deposit teman-teman. Di sini atas nama Uus Rusdiana. Nah, sekarang kita akan cek untuk perizinannya mereka. Ini saya sudah chat ya, langsung bertanya kepada adminnya. Ini nomor HP-nya paling atas, bisa kalian lihat juga ya. Betul ya nomor HP-nya. Ini sertifikatnya ada 1, 2, 3 ya, ada 3 data yang dikirimkan. Kita cek satu persatu. Yang pertama ada AHU. Ya, sebenarnya sih ini kalau misalkan aplikasi Ponzi yang lain pun juga ada gitu. Masalahnya aplikasi yang tipu-tipu tuh ada investasi bodong. Buat apa ya? Buat menggait para calon member gitu. Nah, yang kedua di sini namanya perizinan berusaha berbasis risiko. Oke, perizinan berusaha berbasis risiko. Lihat namanya PT Jalan X Asia Fintech. Di sini Yogyakarta. Sini pakai nomor handphone ya, ini nih. Kalau usahanya usaha mikro. Loh, usaha mikro. Kita coba lihat di bawah sini. Nah ini ada yang aneh nih teman-teman. Perhatikan di sini. Daftar bidang usahanya untuk apa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita baca di sini teman-teman. Ini mah lokasinya, alamatnya sama semua ya. Tuh. Alamatnya sama. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium. Agak aneh nih. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki. Nah, kemana-mana itu. Yang ketiga, ini untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam yang tadi yang atas ini. Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur. Bentar, mana tradingnya? Wah, nggak ada coy. Tradingnya nggak ada di sini. Kok nggak nyambung gitu ya? Nah, lalu selanjutnya adalah dia bilang Jalan X adalah trading mata uang global. Saya nanya kan pakai broker apa? Dia bilang sistem ini bukan seperti forex biasa yang pakai broker, karena ini lebih ke arah penukaran mata uang global yang dikelola otomatis. Kan tadi dia nggak baca roadmap gitu ya. Ini adminnya gimana sih? Tadi kan ada beberapa broker yang dipakai ya. Nah, saya nanya kan harusnya ada izin Bapepti.
Ya benar kan? Namanya trading harus ada namanya izin bapepti, teman-teman. Di sini dia malah ngirim penerusan NIB. Nah, harus saya tanya nih, gitu kan? Saya cek, ini yang pertama ini nggak ada terdaftar. Lalu saya coba yang kedua, dan X Asia Fintech di sini sama nggak ada juga, gitu kan? Saya tanya juga yang ini, gitu kan? Dia bilang tidak mungkin Pak, silakan cek NIB-nya. Kok masih admin teh, gitu kan? Nah, di sini dia jawab lagi, dan X memang menjalankan dua aktivitas utama. Perdagangan produk makanan dan minuman yang dilakukan secara nyata dan bisa ditemukan di beberapa kegiatan offline atau online. Lalu gimana ya bentuk pakaian tadi yang udah kita baca juga kan? Lalu ujungnya saya tanya langsung ke Bapepti. Kalian bisa cek nomor HP-nya nih. Ini nomor Bapepti yang aslinya, teman-teman. Cek aja lah nomor resmi Bapepti. Kalian coba aja Google. Bagi admin, izin bertanya apakah X Asia Fintech mengajukan izin karena mereka beroperasi dan katanya sedang pengajuan izin Bapepti. Dijawab tuh, ya. Tidak terdaftar, cuy. Tidak terdaftar, dicari pun juga emang nggak ada, gitu. Nah, lalu ya untuk kejanggalan selanjutnya adalah di sini, guys. Nih, ini domain yang lama. Jadi memang ini Jalan X sudah beberapa kali mengganti domainnya. Yang pertama ini nih, jalan N-nya pakai 2.ltd ini udah nggak bisa dijangkau. Nah, lalu sebelumnya tuh yang ketika awal mereka muncul namanya jalan.ltd sama juga. Di sini tidak dapat dijangkau. Nah, selanjutnya adalah untuk meyakinkan saya record ini video gitu ya dan share ke YouTube adalah di sini saya coba langsung ngobrol sama ChatGPT, walaupun sebelumnya saya sudah tanya dengan Teh Juni selaku dia adalah senior dan juga konsultan trading saya di MIFX. Jadi memang saya punya komunitas trading, jadi nggak nol banget nih saya tahu mengenai trading, teman-teman. Nah, saya tanya kan, awal itu biasa tahu HFT nggak gitu kan ya, intinya dia tahu gitu kan, seperti yang kita jelaskan tadi aja gitu. Ini ciri-ciri utamanya, bisa di post aja, kalian baca. Tandai aja di sini scalping ekstrim, biasanya dilakukan oleh institusi besar, hedge fund, bank investasi atau prop firm. Lalu risiko dan kontroversinya. Pertama, tidak cocok untuk trader retail, butuh infrastruktur mahal dan latensi rendah. Dianggap tidak fair karena mendahului trader biasa. Bisa menciptakan volatilitas semu di pasar. Nah, kenapa? Karena beberapa broker melarang HFT di akun retail. Lalu adalah di sini HFT biasanya menggunakan fixed API, direct market access. Ini baca aja gitu lah. Kalau saya ngomong mah asa kepanjangan itu guys, di post aja ya. Nah, di bawah langsung tulisannya waspada narasi HFT untuk menipu investor retail. Jika ada aplikasi atau website yang mengklaim mereka menjalankan HFT, lalu minta kamu deposit dana ke akun mereka, bukan ke akun atas nama kamu sendiri, menawarkan paket investasi dengan janji keuntungan tetap atau tinggi, maka itu sangat mencurigakan dan hampir pasti scam. Dan X pisan, guys. Kenapa tidak masuk akal? Pertama, HFT tidak butuh dana retail, teman-teman. Karena HFT dilakukan oleh institusi besar yang tadi ya, bank, hedge fund, proprietary trading firm. Hese macana cuy. Mereka tidak menggalang dana publik secara retail, apalagi lewat website kecil tuh yang tadi aja namanya untuk verifikasi nggak ada ya. HFT tidak menjanjikan keuntungan tetap, pasar tidak bisa dipastikan. Bahkan HFT yang sukses sekalipun mengalami kerugian sesekali. Ya bayangin aja sih, open posisi karena floating, banyak duit kalian sebenarnya mah. Nah, model investasi paket ya. Ini skema Ponzi, teman-teman. Banyak penipuan menggunakan label trading otomatis, AI trading atau HFT. Janjinya, lalu mereka janjiin 5% sampai 30% per bulan. Nggak realistis, coy. Ciri-ciri website HFT palsu nih, baca coy. Bentar, kepinggirin dikit. Janji profit tetap 3% per hari. Dan X ada. Skema paket investasi ada. Tidak ada regulasi resmi, betul. Bapepti nggak ada. Deposit bukan ke akun broker, enggak. Kalian deposit ke websitenya. HFT yang legit seperti apa? Nah ini nih, tidak terbuka untuk publik umum, nggak ada cuy. Dana tetap atas nama investor, bukan ditransfer ke website orang. Iya betul. Kalau pakai pihak ketiga, misalnya PIMM atau copy trading, broker resmi jadi perantara. Mereka nggak ada. Walaupun tadi bilang ada Wanda dan sebagainya, kan duit kalian nggak di sana, tapi di Jalan X-nya.
Kesimpulannya, sangat tinggi kemungkinan scam. Partai sejati tidak mirip model seperti ini, tidak pernah publik teman-teman. Bahkan institusi besar pun tidak mengundang retail ikut tuh. Udah ya, cukup informasinya, perdebatannya di kolom komentar aja. Thanks for watching and see you.